Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fahadhihi warakatun. Fahadhihi warakatun ini adalah beberapa lempiran. Warakatun ini ihtimal atau memungkinkan menjadi yang dimaksud adalah nama. Kalau ngono artinya fahadhi warakatun itu ini adalah kitab warakot. Jadi bisa jadi yang dimaksud warakotun itu bermakna lembaran-lembaran. Maka ini adalah beberapa lembaran. Disebutkan warakotun hanya beberapa lembaran. Itu untuk menunjukkan bahwa kitab niki hanya terdiri dari beberapa lembar. Maksudnya gak akeh-akeh nemen. Karena memang kitab warakot ini diperuntukkan bagi orang yang baru memulai belajar usul fikih. Jadi di kandani iki mek titik kok maksudnya kan ya rada semangatan lah. Daripada ketok wakeh dhisik ini kan wis kelu. Jadi durung sinau, durung belajar tapi ketok kawandel niku ya. Nah iki malah rasa-rasen. Maka disebutkan fahadhi warakotun ini adalah beberapa lembaran yang sedikit. Karena warakotun itu jamak kilah. Jadi kalau zaman belajar jamak taksir itu ada jamak kilah, jamak kasroh. Jamak kilah itu jamak tapi yang menunjukkan tidak begitu banyak. Jamaknya pokoknya lebih dari 3. Nah, jamak kilah niku muatannya tidak terlalu banyak. Maka ini adalah beberapa lembaran yang sedikit tastamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikhi yang memuat tentang mengetahui beberapa fasal dari usul fikih. Jadi muatan dari kitab niki adalah pemahaman atau mengetahui tentang beberapa fasal di dalam usul fikih. Pasal niku apa sih? Pasal niku kumpulan dari beberapa masalah yang punya kesamaan. Niku jenenge pasal. Ismun li jumlatin mukhassasatin minal ilmi mustamilatin ala masailah. Jadi nama untuk satu kelompok khusus dari ilmu yang niki memuat beberapa masalah. Misalnya lingkungan fikih itu ada pasal tentang najis. Di sini apa? Ya masalah khusus najis. Balik kuno ada banyak masalah. Najis itu opo wae, dibagi menjadi berapa, cara menghilangkannya bagaimana. Tapi semuanya punya kesamaan atau kekhususan nih maka. Jadi beberapa masalah yang punya kesamaan dikumpulkan menjadi satu, itu jenenge pasal. Yang nonggone usul fikih yang ngono. Akan ada pasal-pasal yang dijelaskan. Nanti ada muqaddimahnya. Ono tentang Alkitab, maksudnya tentang Al-Qur'an. Ono tentang sunnah, ono tentang qiyas, ono tentang ijma', ono tentang istidlal, ono tentang ijtihad. Nah ini pasal-pasal di dalam usul fikih. Nah, itu nanti akan diterangkan di dalam kitab niki. Lah usul fikihnya sendiri itu apalah nanti cerita kono saiki karena belum dijelaskan dan kamu nggak usah ngotot jawab wong kurang dijelasno kok. Yantafi'u bihal mubtadi wa ghairuhu. Yang bisa mengambil manfaat dari kitab niki adalah orang yang memulai belajar ataupun yang lain. Yang lain itu bisa orang yang sudah tahap pertengahan ataupun sudah muntahi. Wis jero gampangan ini wis pakar. Semuanya bisa mengambil manfaat dari warakot.
kitab yang bagus niku kitab ketika dipelajari setiap kali belajar akan menemukan ilmu yang baru. Itu kitab yang bagus. Maroko termasuk. Makanya kanggo wong sing kait belajar itu bagus, bagi orang yang berada pada level pertengahan mutawasid juga bagus, kanggo wong sing wis pakar muntahi juga bagus, karena semuanya bisa mengambil manfaat dari kitab niki. Naruhlah misalnya ngene, engko wis ahli usul fikih, wis usuliin, usuli, jadi orang yang ahli fikih namanya usuli. Belajar kitab Waraqat, dipelajari sesering apapun akan menemukan ilmu baru dari kitab Waraqat niki. Itu tanda kitab itu bagus, tanda nih kitab itu mangko barokah. Makanya nggak heran kalau Waraqat ini kemudian banyak yang mensyarahi. Nah, syarah yang sedang kita pelajari niki adalah syarahnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Masih banyak lagi syarahnya. Aku duwe biro niku 4 atau 5 niku syarahe Waraqat. Iki mari kono iki wis akeh lah syarahnya. Itu menandakan bahwa kitab niki dipelajari, tiap kali belajar pasti ada hal yang baru. Wadzalika, langsung masuk ke dalam pokok pembahasan, menjelaskan tentang pengertian dari usul fikih. Nah, yang ini, usul fikih itu punya 2 pengertian. Satu disebut dengan pengertian atau ta'rif idhofi, sing nomor lurune ta'rif laqabi. Ta'rif idhofi itu berarti mengetahui usul fikih berdasarkan kalimat-kalimat yang merangkai. Usul fikih itu kan terdiri dari 2 kalimat, usulun karo fikih. Ta'rif idhofi itu mengetahui usul fikih itu dari susunan niki. Sehingga usul itu apa, fikih itu apa. Lalu nanti diketahui pengertiannya. Ada ta'rif itu laqabi, atau usul fikih sudah menjadi sebuah nama. Lah engko usul fikih yang sudah menjadi sebuah nama iki artine apa? Nah itu ada sendiri. Nah yang pertama diterangno adalah ta'rif secara idhofi. Ini makanya dijelasno ngene, wadzalika ay lafzu usulil fikhi mu'allafun min juz'aini mufradaini minal ifrad al muqabil litarkib lal jam'i. Lafaz usul fikih itu disusun dari 2 bagian yang sama-sama mufrad. Mufrad dalam hal ini adalah mufrad yang diambil dari masdar ifrad yang menjadi lawan kata dari tarkib, bukan mufrad yang menjadi lawan kata dari jamak. Nanti mufrad itu ono kalane lawan katanya tarkib. Ada mufrad itu lawan katanya tasniyah jamak. Ada mufrad itu lawan katanya jumlah. Ya. Ono mufrad itu lawan kata dari idhofah. Nah, yang dimaksud ini adalah ifrad atau mufrad yang menjadi lawan kata dari tarkib. Tarkib itu apa? Susunan. Jadi kalau mufrad apa? Ya bukan susunan. Atau disebut tunggal. Atau didefinisikan mufrad itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu.
sesuatu yang bagiannya tidak menunjukkan bagian maknanya. Usulul fikih itu terdiri dari dua bagian yang sama-sama mufrad. Maksudnya, usul fikih itu terdiri dari dua lafaz, usulun dan fikhun. Usulun itu mufrad dalam arti lawan kata dari tarkib, atau dengan pengertian usulun itu mufrad artinya bagian dari lafaz usulun itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Usulun itu kan ono bagian-bagiane, ono hamzah, ono shad, ono wawu, ono lam. Hamzah menunjukkan bagian maknanya apa dari usul? Tidak bisa menunjukkan apa-apa. Shad nduduhno apa nih? Gak nduduhno apa-apa. Lah itu namanya mufrad. Paham nih ya. Jadi pertama kita pahami bahwa usulul fikih itu terdiri dari dua bagian yang sama-sama mufrad. Wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Sebuah susunan itu bisa dipahami dari mengetahui perkara yang menyusunnya. Jadi usul fikih ini sudah mu'allaf. Mu'allaf itu berarti tersusun. Lah untuk mengetahui susunan ini, maka harus mengetahui unsur-unsur yang menyusun atau bagian-bagian yang menyusun. Gampangan nih untuk memahami usul fikih harus dipahami dulu usul itu apa, fikih itu apa. Maka diterangkan situ-situ fal aslu, yang pertama asal. Alladzi huwa mufradul juz'il awal ma buniya alaihi ghairuhu. Asal, di mana asal itu adalah mufradnya bagian yang pertama. Nah, mufrad sing iki maksudnya mufrad yang muqabil lil jam'i. Maksudnya isim mufrad begitu. Asal yang menjadi mufradnya bagian yang pertama. Apa bagian yang pertama? Usul. Jadi usul itu jamak, mufradnya adalah asal. Apa asal itu? Ma buniya alaihi ghairuhu. Sesuatu yang di atasnya dibangun perkara lain. Sesuatu yang di atasnya dibangun perkara lain. Untuk menggambarkannya yang mudah, contoh yang diberikan oleh syarihnya ka asil jidar ay asasihi, seperti dasar dari tembok. Aslul jidar, dasarnya tembok. Dasarnya tembok itu apa? Ay asasihi, maksudnya adalah pondasinya. Jadi pondasi itu disebut asal. Atau kalau dijamakkan berarti usul. Wa asli syajarati, dan asalnya syajarah. Apa asalnya syajarah? Aitor fiha as-sabit fil ardi. Maksudnya adalah pangkal dari pohon yang menancap ke dalam bumi. Nah, itu namanya asal. Jadi apa itu namanya? Sing pangkal paling ngisor dhewe, kemudian bersambung dengan akar menancap ke dalam bumi, itu dinamakan asalnya pohon atau syajarah. Yes. Maka setiap perkara yang kamu lihat dek kono ono pondasi atau ada sesuatu yang menopang perkara lain, maka yang menopang perkara lain itu namanya asal. Nah, wal far'u,
Lah far'. Jadi kalau ada asal, ya pasti ada far'. Alladzi huwa muqabilul asli, di mana al-far' itu adalah pembanding dari asal atau lawan kata dari asal, itu ma buniya ala ghairihi, yaitu sesuatu yang dibangun di atas perkara lain. Sesuatu yang dibangun di atas perkara lain. Jorancu ya kalau sing pertama mangko. Cek sing asal sesuatu yang di atasnya dibangun perkara lain. Leleknya far' sesuatu yang dibangun di atas perkara lain. Jadi kalau tadi asal dicontohkan aslul jidar atau pondasi, maka yang disebut far' adalah rumahnya, temboknya. Kalau contohnya pohon, yang disebut asal itu adalah pangkal yang menancap ke bumi, maka yang disebut dengan far' adalah batang, cabang, ranting, daun, itu semuanya disebut far'. Contohnya far' kafuru isyajarati li asliha, sebagaimana cabangan-cabangan atau cabang-cabang pohon yang mengikut kepada pangkal pohon atau asalnya pohon tadi. Bisa bayang no, mana asal mana far'. Kok sing dadek no, yang menjadi pondasi dari segala sesuatu itu namanya asal. Nah, kemudian di atas asal itu akan tumbuh perkara lain. Nah, perkara lain yang tumbuh di atas asal itu namanya far'. Jadi nggak mungkin ada far' tanpa ada asal. Dan nggak mungkin ono asal tapi nggak ono far' itu kayak apa? Cuman masang pondasi tok tapi mari ngono gak gawe omah lagi kayak apa? Jadi pasti ada asal, ada far'. Cuman yang paling penting itu adalah asalnya. Nah, contohnya meneh wa furu'il fiqhi li usulihi, dan cabang-cabang fikih bagi usul fikih. Nah, ini usul fikih itu berarti dasar dari fikih. Maka nanti cabang-cabang fikih, lah yang dimaksud cabang-cabang fikih apa? Masalah-masalah yang sangat banyak di dalam fikih itu semuanya disebut furu'. Semua masalah-masalah yang di dalam fikih itu disebut dengan furu'. Dan masalah dalam fikih itu apa? Buake. Misalkan wudu wajib apa tidak niat? Wajib. Lah, itu adalah salah satu cabang dari fikih, termasuk furu'. Ketika orang wudu, niatnya bagaimana? Boleh hanya dengan niatul wudu. Bagaimana kalau niat toharoh saja? Boleh. Cuman kalau toharoh saja ini tidak mencukupi, harus disebutkan anil hadas. Yang ini jenenge cabangane fikih. Lah masalah ya wakeh. Ya pirang-pirang kitab itu semuanya adalah furu' fikih. Fathul Qorib, Fathul Wa'ab, Fathul Mu'in, Fathul Izar, Fathul apa maneh ngono ya. Wis Fathul sing liyane iku wis pokoke. Baik, kitab-kitab fikih itu semuanya adalah furu'. Ya fikih itu furu', ngono lho berarti. Paham ya? Fikih itu furu'. Cuman karena ada usul, maka ada furu'ul fikhi, ada usulul fikhi. Furu'ul fikhi yang biasanya kita sebut sebagai fikih. Usulul fikhi, ya usul fikih niki.
Lah hubungannya ya apa? Hubungannya usul fikih itu menjadi dasar, kemudian fikih itu tumbuh di atas dasar niku mangko. Jadi fikih nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya ini, saya contohkan tadi apa? Orang wudu wajib niat. Kok iso ngarani wajib niat? Dalilnya apa? Oh, dalilnya adalah innamal amalu binniyat hadis Rasulullah. Lah kok iso digawa nanggone masalah wudu? Lah pembahasan sing ngene iki ya, ini nanti masuk di dalam usul fikih. Nanti kalau usul fikih itu hal-hal yang mendasar di dalam fikih, perkara-perkara sing pokok di dalam fikih. Nanti misalnya ijma itu adalah hujjah, bisa dijadikan landasan dalil. Hadis iku lekne mutawatir iku berfaedah qot'i. Lekne ahad maksudnya yang diriwayatkan oleh orang per orang tidak sampai kepada adadut tawatur itu faedah dzanni. Lah ngono-ngono iku sing dibahas di dalam usul fikih. Usul fikih tidak akan membahas cabang-cabang, tidak membahas fikih. Nah, lek koyok contoh iku mangko sebenarnya sudah masuk ke dalam fikih. Niat itu wajib, dasarnya adalah innamal a'malu binniyati. Iki kabeh fikih. Ini semuanya fikih. Lah, usule sing di usule adalah menggunakan dalil innamal a'malu binniyat itu boleh. Menggunakan dalil hadis innamal a'malu binniyat itu boleh. Nah, itu jenenge usul fikih. Nah, kok ini ada pembahasan sendiri kok tentang sunnah, tentang Quran dan lain sebagainya. Paham kok kuno? Jadi usul itu adalah bunia ala ghairi, sesuatu yang dibangun di atas perkara lain. Nah, perkara lain yang dibangun di atas apa usul tadi disebut farad.